Mulai padatnya arus mudik yang melintasi Kabupaten Pali, baik pemudik dari luar Pulau Sumatera tujuan Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, yang melintasi jalur alternatif Pali Musirawas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pali harus kerja ekstra. Salah satunya melakukan penampalan di jalan yang berlobang menggunakan semen cor beton. Selain itu melakukan pemasangan rambu-rambu jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kartika Sari mengatakan kegiatan ini demi untuk menjadikan suasana mudik di Pali lancar. Selain itu ia juga mengimbau kepada pengendara untuk tetap berhati-hati dan menjaga keselamatan. Hari ini kita mengadakan penampalan jalan-jalan yang berlobang dari simpang Bukit Tudung sampai ke Semangas mungkin. Himbauan untuk peserta mudik ini gimana nih Bu, yang melalui jalan ini? Himbauannya harap hati-hati untuk mengendarai dalam kendaraan karena di sini daerahnya daerah yang rawan kecelakaan, terus di sini juga minimnya penerangan. Selain dishub, penambalan dan perbaikan jalan berlobang juga dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Dari Pali, Bisrun Silvana Ainus melaporkan. Harga emas yang kini tengah melambung tinggi membuat perhiasan emas tak terbeli. Namun bukan berarti tak bisa tampil gaya di hari Lebaran, perhiasan emas imitasi jadi pilihan warga. Toko perhiasan emas imitasi di Pasar Rebo Purwakarta ini pun rutin diserbu warga jelang hari Lebaran. Lihat saja cincin, gelang, kalung, dan anting ini tak kalah berkilau dari emas asli dengan harga Rp25 hingga Rp35.000 per gram. Meski murah, perhiasan emas imitasi ini bisa dijual kembali. Kalau beli di emas asli, uangnya nggak cukup. Jadi di sini aja, nabung sambil berias sama-sama nabung. Yang penting bisa buat lebaran. Ya, bisa buat lebaran. Besok tuh bisa dijual lagi di sini. Karena ya harganya juga murah, terus kualitasnya juga bagus. Rata-rata buat lebaran ya? Iya, buat lebaran kebanyakan. Ramainya pembeli perhiasan emas imitasi hingga 1 hari jelang Lebaran dengan omset toko 10 hingga puluhan juta rupiah per hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Persewaan ponsel mewah di Jalan Jogja Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini diserbu warga. Puluhan ponsel iPhone sudah seluruhnya dipesan untuk disewa. Paling banyak penyewa adalah anak muda untuk dipakai bergaya saat Hari Raya Idul Fitri. Mereka sudah memesan sejak awal puasa dengan harga sewa mulai dari Rp150.000 hingga Rp320.000 per hari. Selain ingin bergaya trendy di hari Lebaran, para penyewa juga mengaku sewa ponsel untuk dokumentasi dan membuat konten. Keperluannya untuk bukber, kayak konten itu mas, terus sekolah. Kan kamera kan jernih gitu. Kami mas, alhamdulillah mas, sudah banyak mas. Omsetnya udah alhamdulillah naik mas. Grafiknya mas. Berapa unit mas? Kita sebelum lebaran mas, mantap gitu. Persewaan ponsel mewah biasanya akan terus meningkat selama Hari Raya Idul Fitri. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Berkat cinta Ramadan MNC TV, ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru, game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkat cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Tenang dia.
Cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Nonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi Pak, kamu lah yang paling dapat. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Maling! Awas, Pak! Kabur! Kalian lagi! Bang dia! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD panggung rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Seorang pelaku pemerkosaan mahasiswi disertai pencurian babak belur dan nyaris tewas di amuk warga. Pelaku dihakimi warga setelah kepergok memperkosa seorang mahasiswi berinisial IS di dalam kamar kos korban yang berada di kawasan Kecamatan Jakabaring, Palembang. Menurut warga, awalnya warga yang sedang berbuka puasa dikejutkan teriakan korban. Warga kemudian menuju sumber suara dan mendapati pelaku hendak melarikan diri seusai memperkosa korban. Beruntung pelaku berhasil ditangkap salah satu warga. Warga yang geram kemudian memukuli pelaku dan setelah babak belur pelaku diserahkan ke Mapolrestabes Palembang. Selain memperkosa korban, pelaku yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak ini juga mencuri laptop milik korban. Laporan dari Tino ini juga diperkosa laptop juga. Oh, dengan pelaku ini? Iya. Gitu. Sudah berapa kali? Yang kedua kali. Sore ini maghrib pulangnya lagi. Oh, sebelumnya jam berapa? Jam berapa? Jam 9, antara jam 9 dan 10. Pagi ya? Iya. Udah 2 kali jadi Kak. Baru pagi tadi, maghribnya diulangnya lagi. Oh. Dia ini nelfon aku. Aku keluar, gua bawa masuk kan. Dia ini ngakui salah, nah minta maaf. Gua tangkap ini, lari. Gua tarik bajunya, ketang aku kan. Rupanya baju terlepas, dia lari kita yang maling. Ternyata pukul 9 pagi di hari yang sama, tersangka juga telah memperkosa korban. Dari Palembang, Muhammad David Anyus melaporkan. Masuk 10R ya, 2 miliar 10R baru ya, 1, 2, 3, 4, 5. Viral uang pecahan kertas baru senilai miliaran rupiah ditumpuk di sebuah ruko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Uang kertas terdiri dari pecahan ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam video berdurasi 46 detik yang diunggah oleh akun TikTok Will dan Uang Baru itu sudah ditonton sebanyak 1,3 juta kali oleh warganet. Rupanya uang baru itu disediakan untuk jasa penukaran uang lebaran. Penyedia jasa penukaran uang menyediakan miliaran uang kertas baru karena banyak warga yang kesulitan menukarkan uang baru ke bank. Warga sulit mendapat uang baru karena bank membatasi kuota penukaran uang. Lapak jasa penukaran uang baru yang satu ini dibuka sejak 7 Maret hingga malam takbiran. Uang Rp100.000 ditukar menjadi Rp80.000 atau dipotong Rp20.000. Yang 2.000, 13.000 biasanya. Yang 5.000 biasanya 15.000. Tiap tahun biasa ke sini ya. Batas minimalnya nggak kalau tukar uang? Kalau yang biasa, kalau yang terserah. Sementara itu, pemilik akun Will dan Tukar Uang mengaku membuka jasa penukaran uang musiman setiap bulan puasa hingga jelang Lebaran. Usaha musiman penukaran uang sudah digelutinya selama 5 tahun.
Uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau ini Pak, mau nggak? Nah, kita juga cari di online, kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, nggak gampang lah. Usaha ini musiman saya ya. Ya ada 5 tahun lebih lah saya tiap tahun ya. Sementara itu demi alasan keamanan, polisi mengimbau karyawan jasa penukaran uang untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan penumpukan uang di lapak. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mahalnya harga tiket pesawat di masa mudik lebaran dialami warga. Janji pemerintah diskon harga tiket pesawat ternyata tak dirasakan oleh Bagas, warga Batam, Kepulauan Riau. Lebaran kali ini Bagas bersama istri dan 3 anaknya mudik ke Cilacap, Jawa Tengah. Namun harga tiket dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta berkisar 1,5 hingga 2 juta rupiah. Terlalu mahal untuk tiket 5 orang. Bagas memilih mudik lewat Malaysia dengan hanya membayar 500 hingga 600 ribu rupiah per orang. Keluarga ini berangkat dari Batam ke Johor Bahru naik kapal, kemudian bis ke Kuala Lumpur dan pesawat ke Jakarta. Dengan total pengeluaran tak sampai 1 juta rupiah per orang. Ke Jakarta cuma 500. Sementara kalau dari Batam langsung ke Jakarta itu sekitar 2 juta lah, atau 1 juta lebih sekian gitu loh. Nah, makanya saya langsung ambil aja gitu. Memang lebih murah, saya juga nggak tahu kenapa kok bisa sampai mahal itu gitu tiket untuk domestik. Sementara tiket luar negeri justru lebih murah seperti itu. Tak hanya Bagas, banyak warga Batam yang mudik melalui Malaysia dan juga Singapura karena harga tiket yang jauh lebih murah, separuh dari tiket domestik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Berkat cinta Ramadan MNCTV, ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru, game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkat cinta Ramadan di MNCTV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNCTV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNCTV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Mang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Nonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 76, 78, sorry, lebih tua gua. 100 di MNCTV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi. Mang dia. Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid. Petualangan anak soleh yang pintar, entong. Tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler. Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu. Berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi. DMD Panggung Rezeki. Hanya di MNCTV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNCTV.
Ketahanan pangan Desa Kiwisraya, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan berupa kambing sebanyak 70 ekor, di mana semua kambing tersebut dibagi menjadi 7 kelompok tani untuk di setiap dusun. Selain itu, pihaknya juga membebankan ke setiap kepala dusun untuk mengurus kambing yang dibeli dalam rangka ketahanan pangan desa. Dengan rincian 5 kadus ada 5 ekor kambing yang menerima dan ada 2 kadus yang menerima 11 ekor kambing untuk dirawat di kembang biakan. Tujuan peternakan kambing tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan sistem bergulir dengan harapan seluruh masyarakat nantinya bisa merasakan semua, baik dari segi manfaatnya dan juga merawat kambing tersebut. Ketahanan pangan di tahun 2023 kami melaksanakan pengadaan kambing yaitu sebanyak 72 ekor dengan rincian dibagi 7 kelompok di setiap kadus. Ada 5 kadus yang menerima 10 ekor kambing dan ada 2 kadus yang menerima 11 ekor kambing, di mana setiap kelompok itu masing-masing menerima 1 ekor kambing jantan dan sisanya. Kambing dalam rangka swasembada pangan dalam bidang peternakan. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ramadan menjadi berkah bagi Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, uniknya pemuda kreatif ini membuat karya hiasan dinding kaligrafi menggunakan media lem tembak. Bahan yang dibutuhkan hanya potongan triplek atau kayu lapis untuk ditempel kain beludru. Lalu ia menorehkan kaligrafi dengan kapur tulis di atas kain, kemudian ditebalkan dengan lem tembak. Setelah kering, ditempel dengan kertas foil yang digunakan untuk pewarnaan huruf-huruf Arab tersebut. Jika pada bulan biasa jumlah pesanan hanya mencapai 30 keping sampai 150 keping kaligrafi, pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri naik menjadi 500 keping kaligrafi. Untuk harga per kepingnya, ia membandrol dengan harga Rp70.000 hingga Rp7 juta per keping. Dari mulai 70.000 sampai 7 juta bahkan lebih tergantung kerumitan dan besar ukurannya. Pemasarannya lewat apa? Pemasaran lewat online. Media sosial ya? Ya, media sosial. Sampai mana aja yang sudah? Yang sudah terbiasa Medan, Bengkulu, Jambi. Selama ini kaligrafi bertuliskan ayat kursi dan ayat 1000 dinar menjadi yang paling banyak dipesan termasuk sholawat naria. Meningkatnya jumlah pesanan kaligrafi ini membuat naiknya omset hingga mencapai 150% di bulan Ramadan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.